Lantai berapa? Lantai berapa? Ini kantor PDGJ. Sertifikat halal. Lagi nunggu. Masih kosong guys. Kosong. Perwakilan dari Sekolah Menengah Umum se-Jakarta dan perwakilan dari Ormas, guru-guru swasta di wilayah Jakarta. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita kumpul di sini dalam rangka yang pertama adalah sosialisasi literasi produk halal yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia bekerjasama dengan BPJPH dan Badan Pangan Nasional. Perlu saya laporkan Pak Kaban dan pimpinan MUI bahwa agenda MUI kali ini itu adalah rangkaian dari sidang tahunan Majelis Ulama Indonesia tentang ekonomi umat yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 4 November yang insya Allah akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia dan juga akan menghadirkan Capres-Cawapres 2024 kalau sudah terdaftar di KPU untuk menyampaikan visi misi ekonomi mereka pada tahun 2024. Ini rangkaian saja. Kenapa rangkaian dan sasarannya adalah sekolah menengah umum? Karena selalu kita berbicara tentang 2045. 2045 adalah terwujudnya generasi emas Indonesia. Kenapa sasarannya SMO? Karena di sana itu adalah komunitas generasi Z belajar. Satu sekolah itu ratusan sampai 600 orang. Di sana mereka bersosialisasi, di sana mereka mengkonsumsi makanan. Jadi saya ngomong sama Pak Kaban bahwa sangat strategis kalau pesertanya itu dari sekolah menengah umum, karena bagaimana mengkonsumsi mereka secara halal dan sehat. Yang dihadirkan adalah dari MUI sama Pak Kaban. Serius. Ya.
Nah, ini supaya cair ya teman-teman sekalian ya. Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama mengikuti acara literasi produk halal ya. Jadi kalau kita maknai literasi itu adalah kemampuan kita untuk memahami, mengolah informasi yang masuk terkait dengan produk halal ini. Jadi tidak berhenti di sini Bapak Ibu sekalian ya, peserta. Setelah Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Rafiqul Umam Ahmad, BPJPH kantinnya halal. Lalu di kantin Kemenak Lapangan Banteng, alhamdulillah semua juga sudah bersertifikat halal. Nanti tinggal waktunya kita akan. Dan ini kalau saya lihat tanggalnya itu 2 kali ini ya. Tentu ganti peserta kan, tanggal 17 dan 25. Ya, saya kira ini juga kegiatan ini perlu juga diteruskan untuk marilah kita membuka acara ini sama-sama dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Nah, ini kewajiban sertifikasi halal produk. Jadi yang kita perlu pahami bahwa di antara produk itu kan ada yang sudah jelas kehalalannya, maka ini memang perlu disertifikasi. Itu ada ketentuan di dalam aturan fatwa produk halal itu ditetapkan di Majelis Ulama Indonesia. Nah, kemudian next, di sini juga kami sampaikan ada di sebelah kiri itu ada 2 poin yang menjadi produk dari Majelis Ulama Indonesia. Pertama, fatwa standar halal, yang kedua fatwa kehalalan produk. Nah, fatwa store melakukan auditnya, dia berpedoman kepada fatwa-fatwa standar halal yang ditetapkan oleh MUI yang masuk dalam SJPH atau Sistem Jaminan Produk Halal. Nah, ini maka dalam hal ini LPH sebetulnya bertindak sebagai syahid atau saksi dari Komisi Fatwa. Jadi Komisi Fatwa tidak turun langsung melakukan audit ke pelaku usaha, tapi diwakili oleh LPH yang atau standar penetapan halal yang kita lakukan. Yang pertama, kita pahami bahwa setiap khamar itu pasti mengandung alkohol, tapi tidak semua alkohol terkategorikan khamar. Dan sering juga kita dengar ya bahwa di durian itu juga, buah durian itu ada alkohol gitu. Jadi iya Pak ya, ada kalau kebanyakan makan durian bisa mabok juga gitu kan. Nah, kemudian tape juga begitu kan ya, tan gitu dan sebagainya. Nah, itu juga bisa memproduksi alkohol gitu. Nah, tidak ada kondisi yang memang tidak semua alkohol terkategorikan khamar. Kemudian yang kedua itu khamar adalah setiap minuman yang memabukkan, baik berasal dari perasan anggur ataupun yang lainnya. Jadi kalau sudah memabukkan itu dapat dikategorikan sebagai khamar. Lalu setiap khamar hukumnya najis dan haram meskipun sedikit. Ini terkait dengan kaidah-kaidah tentang khamar ini ya. Ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Apa yang kalau dikonsumsi banyak memabukkan, maka sedikit pun itu juga haram begitu. Lalu alkohol ada yang dari industri khamar dan ada yang alkohol murni. Nah, ini dibedakan. Jadi di dalam sistem jaminan produk halal kita, kalau alkohol itu dari industri non khamar, artinya dia bukan dari produsen khamar ya, maka ada kondisi yang dia bisa diterima ya. Ini biasanya dibutuhkan untuk obat-obatan dan sebagainya ya. Itu membutuhkan ada kadar alkohol tertentu. Tapi salah satu yang disyaratkan adalah bukan dari industri khamar begitu. Next mungkin ya.
Ini penyebab produk halal di MUI itu yang pertama menggunakan sistem dan prosedur penetapan fatwa MUI. Ini bahwa di MUI itu ada pedoman penetapan fatwa. Nah, ini menjadi dasar ya dalam proses penetapan fatwa halal ini. Dan juga tentu sistem jaminan produk halal yang menjadi bagian dari pedoman. Nah, kemudian yang kedua, kita juga kenali prinsip khusus dalam penetapan fatwa produk halal. Yang pertama itu menggunakan pendapat yang tawassut ya, yang tawassut atau yang moderat maksudnya ya, tawassut. Jadi kita juga mengenal ada istilah wasatiyah. Nah, dalam proses ini juga ada istilah tawassut, moderat, yaitu pendapat yang moderat, bukan yang tasyaddud, yang ekstrim, atau yang tasahul, atau yang memudah-mudahkan gitu. Nah, kemudian ada prinsip yang juga dipegang dalam penetapan fatwa halal ini, bahwa produk yang disidangkan itu selalu di dalam MUI itu berpegang pada prinsip al-akhdhu bil ahwat ya, al-akhdhu bil ahwat, mengambil yang lebih ihtiyat atau hati-hati. Jadi dalam hal produk makanan dan minuman kita mengambil yang lebih ihtiyat atau hati-hati, dan al-khuruj minal khilaf, menghindar dari perbedaan pendapat. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan fatwa-fatwa MUI tentang ekonomi ya, atau tentang ekonomi syariah ya, itu kalau dalam ekonomi syariah itu lebih kepada al-aslah. Jadi al-akhdhu bil aslah ma'a mura'atil khilaf. Jadi sudah ada fatwa yang diterbitkan. Nah, kemudian poin yang ketiga dari standar terkait dengan alkohol ini, penggunaan alkohol hasil industri non-khamar untuk produk minuman disyaratkan tidak membahayakan secara medis. Jadi mulai, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Salam B2SA. Makan enak, makan sehat, makan B2SA. Habiskan. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Baik, kenapa saya ajak kita mewujudkan generasi emas tahun 2045 melalui pemenuhan makanan yang halal dan sehat. Tadi sudah bicara halal, jadi mungkin saya tidak banyak bicara halal, saya lebih bicara kepada sehat, gitu ya. Nah, jadi yang akan kami sampaikan pada hari ini adalah bagaimana konsumsi pangan itu beragam, bergizi seimbang dan aman. Ya, apa sih itu? Itu dia B2SA yang tadi kita yel-yelkan. Nanti akan saya jabarkan. Baik, boleh dilanjut. Ya, oke. Nah, saya akan memulai. Ada sebuah kalimat yang selalu disampaikan secara internasional. You are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Jadi kita adalah gambaran apa yang kita makan. Percaya nggak Bapak Ibu? Percaya ya. Jadi kalau kita kebanyakan misalnya makan protein yang berlebihan, apa kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita? Kolesterol kita akan tinggi. Ya, kita misalnya mengkonsumsi garam dalam jumlah yang berlebih, mungkin kita akan hipertensi. Kalau kita kurang makan, mungkin kita akan kurang gizi. Jadi you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Saat sekarang kita merubah pola pikir dan juga tentang bagaimana konsep makan yang kenyang menjadi makan yang sehat. Mungkin dulu kita masih berpikir makan itu yang penting kenyang, tapi sudah saatnya sekarang kita makan yang sehat, gitu ya. Seperti apa sih makanan yang sehat itu? Yang pertama pasti bergizi. Yang kedua harus seimbang nilai gizinya. Tidak boleh ada yang lebih, tidak boleh ada yang kurang. Kemudian bermanfaat bagi tubuh, tidak menimbulkan penyakit,
atau gangguan fungsi organ tubuh. Jangan sampai apa yang kita makan kemudian muncul penyakit atau gangguan pada organ tubuh kita. Dan yang berikutnya adalah aman. Dan Bapak Ibu mungkin tidak banyak yang kita sadari bahwa sebenarnya tubuh kita ini itu perlu 40 zat gizi yang harus kita penuhi untuk tumbuh sehat, aktif, dan produktif. Tapi faktanya tidak satu pun pangan yang mempunyai ke-40 gizi. Misalnya, kalau kita makan nasi, kita bisa mendapatkan apa? Karbohidrat. Apakah kita mendapatkan vitamin mineral yang cukup? Tidak. Apakah kita mendapatkan protein yang cukup? Tidak. Walaupun ada, proteinnya nabati. Jadi kita harus makannya beragam karena 40 zat gizi yang harus kita penuhi dalam tubuh kita. Nah, hanya satu makanan yang sempurna gizinya, Bapak Ibu sekalian di dunia ini. Ada yang tahu? ASI. Siapa yang jawab? Ibu, boleh kasih door prize buat ibunya? Ya. ASI. ASI itu yang sempurna, makanya kenapa bayi bisa bertumbuh kembang dengan ASI. Tapi pun itu ada batas waktunya, karena kebutuhan tubuh semakin meningkat, ASI tidak akan bisa terpenuhi untuk memenuhi gizi. Maka pada usia 6 bulan kita sudah ada makanan pendamping ASI. Apa kita seumur hidup makan ASI? Kan tidak mungkin. Oleh karena itu kita harus makan yang beragam. Nah, saya akan bicara tentang beragam ini seperti apa, bergizi seimbang seperti apa, aman seperti apa. Lanjut. Nah, boleh lanjut slide-nya? Oke. Nah, sebelum saya menyampaikan, diteruskan saja, diklik semuanya, ditampilkan semuanya. Nah, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, bagaimana sih gambaran pola konsumsi kita ini. Kita itu masih banyak makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Ada yang berlebih, ada yang kurang. Apa yang terjadi? Kita itu tinggi konsumsi gula, garam, dan lemak, Pak Moderator. Ya. Jadi kita membuktikan tingkat diabetes. Indonesia itu negara nomor 4 terbesar diabetesnya di dunia. Karena pola konsumsi kita, nanti akan saya uraikan. Nah, ini kaitannya dengan Bapak Ibu yang saya dapat informasi, sebagian juga ada pengelola kantin sekolah. Jadi bagaimana nanti kita menyediakan pangan yang sehat secara bisnis kantinnya, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Garam dan lemak itu juga berlebih. Jadi Bapak Ibu ada istilah GGL namanya, gula, garam, lemak. Rumusnya 415. Ya, GGL, gula, garam, lemak, rumusnya 415. 4 itu 4 sendok makan gula. Sehari kita hanya memerlukan, ini keperluan ya, bukan keinginan. Keperluan tubuh kita itu hanya 4 sendok makan gula. Bayang nggak kalau Bapak Ibu minum air tehnya 3 cangkir sehari, berapa gulanya? Belum lagi makan kue-kue, belum makan nasi yang juga ada kandungan IG-nya nanti ya, nggak akan merubah menjadi gula. Nah, itu berlebihan, maka kita diabetes tinggi. Hanya 4 sendok makan, Pak. Makanya kenapa kalau usia udah 4 bulan biasanya teh tawar, kopi tanpa gula, gitu ya. Ya, itu kebiasaan kita. Yang kedua garam, 1 sendok teh per hari. Hanya 1 sendok teh. Tapi kita apa sih makanan kita yang gurih-gurih, yang banyak, apalagi kalau jajanan itu, yang banyak penyedapnya, yang banyak natriumnya itu adalah pangan yang banyak mengandung garam, makanya kebanyakan hipertensi. Lemak itu hanya 5, minyak misalnya itu hanya 5 sendok makan per hari. Kebayang kalau 1 gorengan aja itu kalau diperes itu minyaknya mungkin sudah lebih dari 1 sendok makan. Makan gorengan 3 biji pagi hari udah mungkin 3 sendok makan, tinggal 2 sendok. Maka kita bagaimana caranya mengendalikan itu dengan rumus 415. Kemudian kita kurang konsumsi sayur dan buah. Ya, nah di sebelah itu fakta menunjukkan 95% remaja di Indonesia itu kurang makan konsumsi sayuran. Nanti saya akan lihatkan perilaku makannya generasi Z dan M itu seperti apa. Ya, nah kemudian yang karena kurang sayur dan buah, maka banyak muncul kita itu tidak tahan, daya tahan tubuh kita tuh berkurang karena sayur dan buah adalah sumber vitamin dan mineral, ya. Nah, tapi data menunjukkan Bapak Ibu ketika COVID kemarin itu tingkat konsumsi sayur dan buah Indonesia meningkat. Kenapa coba? Mungkin kita semua juga menyadari Pak ya, waktu COVID kemarin 2 tahun banyak makan buah nggak? Banyak makan sayur nggak? Berarti tanpa disadari kita mengakui bahwa vitamin dan mineral itu untuk daya tahan tubuh. Tapi begitu selesai COVID kita nggak begitu lagi perilakunya, konsistensi di dalam bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian konsumsi beras kita masih tinggi, kita masih kelebihan
karbohidrat yang bersumber dari beras, Pak. Ya, karena apa? Padahal sebenarnya karbohidrat itu tidak hanya beras, ada jagung, ada ubi kayu, ada sagu, ada sorghum, ya, macam-macam, ada sukun dan segala macam. Tapi kita mengkonsumsi berasnya sangat tinggi. Kemudian kita konsumsinya kelebihan minyak, gorengan tadi, semua enaknya digoreng. Ya, apa sih yang nggak kita goreng gitu ya? Cuma sendal jepit yang nggak kita goreng, ya. Ya, jadi ini kelebihan minyak. Kita masih rendahnya konsumsi sayur. Nah, ini yang kemudian menjadi perilaku. Kita tinggi konsumsi makanan dan minuman jadi, terutama pada anak-anak. Sekarang Bapak Ibu, data menunjukkan anak usia 10 tahun sudah terserang diabetes. Kenapa? Kebiasaan meminum minuman jadi yang kemasan yang tinggi kadar gulanya. Inilah yang harus kita benahi, bagaimana mengedukasi. Nah, Badan Pangan ini salah satu tugasnya adalah mempromosikan, mengedukasikan kepada masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Ya, seperti apa nanti akan saya sampaikan ya. Pak Moderator, mohon maaf, saya diberi waktu berapa lama ya? Saya slide-nya 300 slide soalnya. Aduh, 15 menit Pak, coba judul-judulnya aja, nggak apa-apa, lanjut. Nah, ini adalah contoh perilaku pola konsumsi generasi Z. Tapi saya rasa tidak hanya generasi Z, mungkin yang lebih kelompok usia yang kolonial pun mungkin ada seperti ini. Gemar mengkonsumsi makanan yang cepat saji, yang tinggi kalori, yang tinggi lemak, tinggi natrium. Contoh, makan ke fried chicken, ya, apapun mereknya fried chickennya, apa yang dibeli? Ayam dan nasi, ayam dan kentang, ada sayurnya enggak? Enggak. Itu cepat saji itu sekarang banyak muncul. Itu tidak makanan sehat karena kandungan gizinya tidak seimbang. Ayamnya sehat, nasinya sehat, kentangnya sehat, tapi tidak seimbang nilai gizinya karena tidak ada sayur dan buahnya, salah satu contoh. Kemudian mereka tidak suka makan sayur dan buah, kemudian mereka suka yang praktis dan modern menjadi pilihan. Gemar konsumsi minuman kemasan yang murah-murah itu Pak, itu kandungan pemanis buatannya tinggi sekali, pewarnanya tinggi sekali ya. Bahkan satu botol minuman seperti ini yang ada kandungan gula itu melebihi dari 4 sendok makan yang kita butuhkan satu hari. Bayangkan kalau kita sudah minum 1 kaleng atau 1 botol minuman jadi, terus kita masih minum kopi, minum teh, minum jus yang semuanya ada gulanya, kita kelebihan gula. Ini yang harus kita sadari ya. Kemudian pangan lokal dianggap kurang menarik, senangnya makanan luar. Ya, misalnya Korean food, makanan-makanan Korea, ramen dari Jepang, apalagi semua membanjiri. Tidak suka dengan makanan asli Indonesia. Ini generasi yang muda. Ini salah satu yang mungkin nanti Bapak Ibu, kalau misalnya di sekolah menyediakan makanan di kantin, perkenalkan ya kuliner makanan yang asli dari Indonesia, karena itu nanti berdampak pada panjang dampaknya Pak. Selain melestarikan kuliner, juga untuk meningkatkan perekonomian kita dalam negeri. Lanjut. Nah, oleh karena itu kami punya tugas mempromosikan sosialisasi edukasi melalui gerakan, kampanye, advokasi, pendidikan, penyuluhan dan sebagainya. Bagaimana kemudian masyarakat Indonesia itu pola konsumsinya beragam, bergizi seimbang dan aman. Beragam, bergizi seimbang dan aman ini Bapak Ibu itu tidak kami ciptakan begitu saja, tapi ini adalah mandatori Undang-Undang Pak. Di Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012 ya pasal 60 itu mengatakan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menjamin masyarakatnya itu untuk mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Supaya itu tadi ujungnya adalah bagaimana menciptakan individu yang sehat, aktif dan produktif ya. Lanjut. Nah, seperti apa sih ini? Coba Bapak Ibu pernah mendengar istilah isi piringku? Belum? Ya. Jadi ya mungkin sebagian sudah. Isi piringku dengan makanan sehat B2SA. B2SA itu adalah beragam, bergizi seimbang dan aman. Tadi saya sudah jelaskan. Kenapa kita mesti beragam? Ya, nanti kita jelaskan lagi. Jadi seperti ini Pak, kalau kita makan Bapak Ibu ya, ini piring. Bulat ya piringnya. Ada yang kotak nggak piringnya? Ada yang segitiga nggak piringnya? Nah, piring kita itu tidak diisi penuh dengan karbo. Apakah karbonya nasi atau karbonya yang lain? Hanya sepertiga dari piring yang diisi karbo. Jadi kalau makannya nasi Pak Nasub ya, Pak Umar, kalau Bapak makan piringnya tuh sepertiga aja Pak nasinya, jangan penuh. Itu berlebih nanti ya. Sepertiganya lagi diisi dengan sayur.
Jadi banyaknya nasi dengan banyaknya sayur itu harus sama. Ya, kemudian 1/6-nya lauk dan pauk, 1/6-nya buah-buahan. Nah, ini tidak mahal, Pak. Jangan digambarkan ini sulit. Sebenarnya ini, Pak, siapa yang masih ingat konsep 4 sehat 5 sempurna? Ya, ini adalah konsep baru dari 4 sehat 5 sempurna. Karena 4 sehat 5 sempurna ada kelemahannya, Pak. Yang penting ada nasinya, mau penuh piringnya, daun bayam sayurnya 2 lembar saja, ikan teri 3 ekor yang kecil-kecil, itu udah 4 sehat 5 sempurna, tapi buat tubuh. Ya, kalau di sini porsinya. Jadi kalau kita makan, Pak, jangan isi piringnya itu semuanya nasi, tapi sepertiga saja, sepertiganya. Ini cara makan yang benar. Nah, saya tanya, saya punya door prize, ada yang tahu bedanya lauk dan pauk? Ada yang tahu bedanya lauk dan pauk? Nggak jadi door prize saya melayang. Nggak ada ya. Jadi lauk itu ya makanan yang berasal dari hewan. Ya, contohnya ayam, daging, telur itu namanya lauk. Kalau pauk itu berasal dari tanaman, tumbuhan, misalnya tempe, ya tahu. Jadi kalau orang makan nanyanya apa, Pak? Ada yang nanyanya, Bu, saya mau makan pauknya apa? Ada nggak? Yang ditanya apa? Lauknya. Tapi Bapak sendiri dan Ibu nggak paham bedanya lauk dan pauk kan? Sekarang sudah tahu? Sudah tahu ya. Nah, jadi itu piringku ya. Jadi porsi ini sudah diatur sebaik mungkin supaya tidak ada yang kelebihan dan tidak ada yang kekurangan. Jadi kalau kita misalnya udah benar, sebenarnya dalam agama juga begitu kan, Pak? Ya, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Itu porsi diterjemahkan dengan ilmu pengetahuan seperti ini. Jadi nggak ada yang lebih, kelebihan karbo, kelebihan protein, kekurangan vitamin, nggak ada lagi. Apalagi sekarang ada masalah stunting, itu kan karena porsi makanan yang tidak cukup sesuai dengan kebutuhan tubuh. Ya, jadi kurang proteinnya, banyak karbonya, itu tidak ada lagi kalau kita makannya seperti ini. Tapi ini juga tidak mahal. Saya lanjut ya. Lanjut. Nah, apa itu B2SA? Itu aneka ragam pangan. Tadi karena kita perlu 40 zat gizi, maka kita harus makannya beragam, nggak hanya satu macam, ya. Kemudian antar tadi itu, jangan ada yang lebih, ada yang kurang, seimbang gizinya. Antara sayur dan karbo itu harus sama, ya. Kemudian dari yang amannya, bebas dari cemaran tadi, ya. Misalnya dari cemaran fisik, biologi dan kimia. Kalau kimia misalnya zat pengawet, pestisida, zat pemanis, pewarna. Kalau misalnya fisik itu, misalnya tidak ditemukan, Bapak dan Ibu di kantin menemukan makan ada rambutnya, ada kaca, ada beling, itu yang fisik, bebas dari itu aman. Kemudian secara biologi itu tidak ditemukan, misalnya tidak berjamur, tidak ada luarsa, ya, tidak kapangan, atau ditemukan makhluk-makhluk yang lain di dalamnya, misalnya kutuan di beras, nah itu aman. Jadi prinsip B2SA ini beragam, bergizi, seimbang dan aman adalah prinsip bagaimana kemudian menjaga keseimbangan antar gizi dan memperhatikan aspek keamanan. Jadi Bapak Ibu, saya tanya sekali lagi, B2SA apa? Beragam, bergizi, seimbang dan aman. Sekali lagi, beragam, bergizi, seimbang dan aman. B2SA. Kalau dulu pasal 5 sempurna, nanti malam sebelum tidur setelah berdoa ingat-ingat B2SA. Besok pagi dia ingat B2SA. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, boleh saya lanjut lagi? Waktu saya tinggal berapa, Pak? Saya berpacu dengan waktu. Nah, saya nggak pakar di dalam hadis-hadis dan agama. Bapak Ibu lebih dari saya. Tapi saya mencoba mencari. Kalau secara agama biar kita yakin ini tidak hanya sekedar ilmu pengetahuan saja. Apa sih yang B2SA ini yang ada di dalam Al-Quran? Ternyata ada, Pak. Tadi bicara halal, ya. Itu Al-Baqarah 168 mengatakan, hai sekalian manusia, makalah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Itu sudah saya ragukan lagi, sudah dijelaskan oleh narasumber. Tapi makanan pokok juga sudah digambarkan bahwa makanan pokok itu tidak hanya nasi, ada di surat Yasin ayat 33, ya. Maka kita harus beragam. Itu tandanya kita mensyukuri nikmat, ya Pak. Disediakan 10, kita pakai 2, kita mensyukuri enggak? Kurang mensyukuri, karena kedelapannya disia-siakan. Nah, kemudian terkait konsumsi sayur dan buah, tidak hanya ilmu pengetahuan yang menyampaikan. Al-Quran mengatakan, Al-Baqarah ayat 61, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Itu artinya apa? Harus beragam kan? Ya. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan seperti sayur mayur.
Al-Quran loh Pak, saya nggak jago tapi saya mengingatkan saja ya. Kemudian di berikutnya di surat An-Nahl ya sudah mengatakan bahwa ada buah. Contohnya memang bukan buah yang ada di kita karena memang Al-Quran turunnya di Arab. Tapi kalau turun di Indonesia mungkin muncul durian, rambutan, manggis ya Pak ya di situ ya. Begitu kira-kira. Nah mengenai lauk pauk juga ada dalam Al-Quran ya. Dikatakan dalam surah An-Nahl ayat 14 dan Dia Allah yang menundukkan lautan untukmu. Lautan apa? Ada seafood, ada ikan di dalamnya, daging segar. Kenapa kita tidak nikmati? Padahal itu sudah diciptakan untuk kita ya. Kemudian surat Al-Mu'min ayat 79 Allah yang menjadikan hewan-hewan ternak. Artinya kita makan lauk Pak ya, harus memakan yang sumber protein itu sudah disediakan. Nah ini hanya untuk meyakinkan, karena saya bicaranya di forumnya MUI, jadi sedikit harus saya arahkan ke sana untuk meyakinkan bahwa ini tidak hanya himbauan secara kesehatan dan ilmu pengetahuan, tapi dalam agama juga seperti itu. Lanjut. Nah, ini triguna makanan Pak. Jadi makanan itu 3 fungsinya ya. Yang satu zat tenaga, sumber zat tenaga itu terdiri dari karbohidrat. Jadi kalau yang kerjanya nih Pak Ibu banyak secara fisik, biasanya dia butuh sumber tenaga yang lebih banyak ya. Bisa berasnya atau nasi, mie, talas, singkong. Kalau sumber zat pembangun itu ada tempe, tahu, sumber protein ya, kacang. Jadi kalau kayak anak stunting itu karena dia kekurangan sumber protein lebih mendominasi sehingga dia tidak bertumbuh. Ya, zat pertumbuhan itu adalah support dari protein ya, terutama protein hewani dan nabati. Zat pengatur itu sayur dan buah. Makanya kalau kita makan sayur dan buah itu cukup, daya tahan tubuh kita lebih kuat. Anak yang kalau dari kecil sudah diberikan sayur dan buah dalam jumlah yang cukup, nggak usah sering-sering ke dokter karena dia panas, demam, flu dan segala macam. Nggak perlu beli vitamin di apotek. Cukup dengan berikan sayur dan buah secara langsung itu lebih baik daripada diberikan vitamin yang sudah diproses melalui kimiawi. Nah inilah fungsi 3 makanan yang harus ada di dalam piring kita yang kita sebut dengan konsep makan B2SA ya. Lanjut. Nah ini sudah oke, lanjut saja. Bergizi seimbang sudah saya jelaskan. Nah aman tadi sudah saya jelaskan. Nah persoalan aman dan halal sudah dikaitkan juga dalam Al-Quran ada yang tadi. Lanjut. Nah ini saya sudah kok bolak-balik halalnya tadi mana? Nah ini saya sudah jelaskan tapi Bapak sudah menyampaikan tadi ada kaitannya. Lanjut. Nah kemudian saya masuk dari sisi keamanan pangan ya. Nah Bapak Ibu yang terutama ini ya, terutama yang pengelola kantin sekolah ya, karena ada pesan kepada saya waktu dari MUI menemui kami, ini perlu diberikan informasi bagaimana selain dari secara konsep B2SA itu amannya itu bagaimana ya, bagaimana menjaga kebersihan. 5 kunci keamanan pangan, kebersihannya, pisahkan pangan mentah dari pangan matang, masalah dengan benar, jagalah pangan pada suhu aman, gunakan air dan bahan baku yang aman. Ini ada tips bagaimana menyimpan, mungkin saya tidak akan jelaskan karena nanti bisa saya bagikan bahannya. Bagaimana kita memisahkan pangan segar dan matang kalau kita nyimpan di dalam kulkas misalnya. Terus raknya yang bagian atas diisi apa? Ini sebenarnya ada Pak acuannya ya, supaya kita terbebas dari makanan yang tiba-tiba tercampur, terkontaminasi, ada jamur, ada bakteri ya, meskipun kita simpan di dalam pendingin makanan. Lanjut. Nah ini bagaimana cara menyimpan ikan ya, jangan ikan yang belum dibersihkan langsung masuk kulkas ya, harus dibersihkan dulu ya, dicuci, dibersihkan, isi perutnya dikeluarkan dulu ya, karena dalam isi perut itu Pak, itu kan ada banyak kotoran ya. Nah itu tolong diperhatikan kalau kita akan menyimpan ikan di dalam kulkas. Telur juga seperti itu. Telur itu kalau disimpan nggak perlu dicuci Pak. Kalau dicuci justru dia cepat busuk karena pori-porinya terbuka dan dia gampang terkontaminasi. Maka kenapa kalau telur itu sebaiknya disimpan dengan kemasannya dan posisinya yang besar di bawah, yang kecil di atas ya. Itu supaya telurnya itu disimpan dapat tahan lama dan tidak terkontaminasi. Ini dari sisi keamanan pangannya. Lanjut. Nah menyimpan daging sapi dan ayam juga seperti itu, juga ada ininya sebelum disimpan daging tidak dicuci karena menghindari bakteri ya. Jadi dalam proses dia masih belum dicuci, dirapikan dibungkus dengan baik, karena kalau dicuci Pak daging disimpan dia busuk
Ya, ini mungkin banyak yang tidak diketahui. Tapi ada hal yang kami juga kampanyekan, Pak Moderator, Bapak narasumber, Bapak Ibu sekalian. Kami mengkampanyekan untuk juga mengkonsumsi frozen meat, ya, daging beku. Tapi ibu-ibu susah nggak mau, nggak enak rasanya, Bu. Tapi yang saya herankan adalah ibu-ibu pergi ke pasar, beli daging yang segar katanya, beli 1 kilo, kemudian pulang ke rumah setengah kilo dimasak, setengah kilo disimpan di kulkas. Apa itu nggak daging beku, Pak? Pola berpikir yang harus kita inikan, ya. Padahal daging beku itu jauh lebih higienis daripada daging yang segar. Coba bayangkan, orang jual daging, datang nih ibu, Bang, berapa sekilo? Pegang. Padahal dia habis megang ikan atau megang kentang sayur, ya, pegang-pegang. Datang lagi ibu yang kedua, Bang, ini dagingnya banyak lemaknya. Datang lagi 5 orang, berapa tangan yang megang? Itu jauh tidak higienis dibandingkan daging beku. Ya, tapi mindset kita, nggak enak rasanya. Padahal kalau kondangan makannya nambah-nambah, itu semua daging beku, keteringan itu daging beku. Restoran daging beku, restoran sederhana Padang daging beku. Enak kan rasanya? Mindset, ya. Ini juga kita kampanyekan, Pak. Di samping supaya untuk stabilisasi harga, daging beku itu tentu lebih harganya terjangkau karena dia bisa dikondisikan penyimpanannya tidak seperti daging segar yang kemudian pada waktu tertentu itu terbatas jumlahnya, harganya tinggi, ya. Oke. Dan kemudian hal yang satu lagi dalam keamanan pangan, Bapak Ibu biasakan membaca label dalam kemasan. Saya tanya Ibu, kalau ke supermarket ambil makanan kemasan, yang dibaca apa? Harga. Baca nggak kadaluarsanya? Baca nggak kandungan gizinya? Enggak. Lupa. Nah, ini contoh sederhana, ya. Ini kaitannya dengan makan yang sehat. Manusia, ya, kita secara general, ya, walaupun nanti dipengaruhi oleh jenis kelamin, usia, dan aktivitas, itu perlu, ya, ini agak teori sedikit, 2100 kilokalori sehari, yang diterjemahkan dengan makan pagi, makan siang, makan malam, dan camilan. Nah, kalau misalnya Bapak nih pergi ke supermarket ambil kemasan keripik kentang 1 bungkus yang 100 gram, itu artinya Bapak sudah mengurangi yang 2100 sehari tadi itu. Coba dibaca, kalau di situ kandungan kalorinya 400 gram kilokalori, berarti Bapak tinggal makan berapa? 2100 dikurangi 400, tinggal 1700. Terjemahkan dalam makan siang, makan malam, makan pagi. Tapi enggak kan? Maka kita sering kelebihan karena kita tidak pernah membaca informasi nilai gizi. Sudah makan 2 potong jagung, saya belum makan. Padahal kalorinya 2 potong jagung itu hampir sama dengan sepertiga nasi yang dalam piring kita. Ini nih, ya, bahkan kita selalu kelebihan. Indonesia tuh jarang yang kurang, Pak. Hampir tidak ada orang lapar di Indonesia. Orang Indonesia kaya raya kok, ya. Tidak ada sebenarnya orang yang lapar di Indonesia itu kalau mau memanfaatkan pangan yang ada di sekitarnya. Orang apa aja tumbuh, ya kan? Orang kalau misalnya di daerah, mohon maaf, kalau di perkotaan mungkin harus nanam-nanam. Orang kalau di pedesaan tuh bayam liar masih banyak, bunga pepaya tumbuh sendiri banyak, daun singkong banyak, nggak ada. Bapak Ibu tahu nggak? Kita, ya, Indonesia itu punya 77 sumber karbohidrat selain dari nasi. 77 loh. Yang kita tahu apa? Nasi, nasi juga. Masih nasi? Masih lagi. Nasi lagi? Tetap nasi? Masih terus. Padahal 77. Maka nggak ada yang lapar mestinya. Di Papua sana mestinya nggak lapar karena dia punya sagu, punya jagung, punya ubi kayu, punya ubi-umbian. Tapi kalau makannya harus nasi, ya susah, Pak. Ya. Nah, kita punya 300 jumlah buah di Indonesia. Tapi yang ada di kepala anak sekarang apa, Pak? Buah, sebutkan 5 macam jenis buah. Anggur, kiwi, apel. Nggak jemput salak, pepaya, pisang. Karena apa? Terdoktrin seolah-olah buah adalah buah-buahan dari luar. Padahal Bapak Ibu mengkonsumsi buah lokal. Ada buah nggak di sini? Nah, jangan-jangan disediakan anggur lagi, ya. Mengkonsumsi buah lokal itu jauh lebih sehat. Kenapa? Karena kita mengkonsumsi atau makan pada musimnya. Sekarang saya tanya, ada nggak Bapak yang makan rambutan panennya tahun lalu? Nggak ada kan? Makan mangga panen tahun lalu? Kalau tidak musim mangga, kita makan mangga nggak? Kita makan pada musimnya, itu artinya dia segar. Tapi kalau Bapak Ibu makan buah yang datang dari luar, apel, anggur, itu panen tahun lalu, dan itu tidak aman, Pak.
Karena apa? Diawetkan. Mana yang lebih baik? Buah lokal. Cintai buah lokal. Secara harga, kita merasa bangga makan anggur mahal. Anggur itu kalau di negara asalnya nggak sama seperti mangga di tempat kita murahnya. Dia mahal karena dia diimpor. Coba orang luar negeri makan durian mahal, makan jadi kita tuh bangga dengan luar. Padahal kita itu udah diberikan, Allah itu sudah maha bijaksana memberikan yang sesuai dengan lingkungannya, ya. Nah itu ini terakhir lagi Pak, benar lagi Pak. Saya dipacu oleh waktu. Padahal saya itu punya tadi 300 slide Bapak Ibu. Biasanya saya presentasi itu 5 jam. Ya, nah jadi makanlah buah lokal Pak. Saya juga gitu. Kita misalnya kita bangga menu kita ikan salmon, padahal ikan kembung nilai gizinya jauh lebih baik. Kenapa salmon bangga? Karena mahal. Mahal bukan karena lebih bagus, karena dibawa dari luar negeri. Saya ke negara yang sebagai produsen ikan salmon, tahu nggak sekilonya berapa Pak? 40.000. Sampai Indonesia 200.000 dan kita bangga. Padahal kalau kita ekspor manggis ke negara lain juga mahal, karena dia tidak produsennya. Ya, jadi bolehlah cintai apa yang ada di sekitar kita. Itu namanya kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Janji ya, kalau makan buah lokal supaya menggerakkan ekonomi lokal. Ya, petani-petani kita juga merasa ada pasarnya karena permintaan ini lumayan Pak. Dulu kebijakan beberapa tahun dari Kementerian Pertanian itu membatasi impor buah. Sekarang tukang buah banyaknya salak, mangga, ya kan? Kalau lagi rambutan ada rambutan, duku, buah naga. Dulu tukang buah tuh di pasar Rebo itu pasar Minggu isinya apa? Apel, anggur, buah pir. Padahal itu panen-panen tahun kapan itu? Ya kan? Anggur itu sekilo di negara produsennya juga cuma 15.000 Pak. Apel juga begitu. Buah sama buah murah kita, tapi dibawa ke luar negeri jadi mahal. Buah kita juga dibawa ke luar negeri mahal. Gitu ya. Jadi cintai pangan lokal. Oke, lanjut. Nah, Bu Dina, gimana sih contohnya menu B2SA tadi itu yang beragam, bergizi seimbang? Sederhana Pak, Bapak makan pagi lontong sayur itu sudah memenuhi kebutuhan gizi seimbangnya. Karena di dalam satu porsi lontong sayur sudah ada karbonya, apa? Lontong. Sudah ada sayurnya toh? Sudah ada proteinnya? Telur. Tapi jangan makannya 3 porsi. Itu kelebihan. Nah, bayangkan 1 porsi makan lontong di pagi hari, kalorinya dari 522 loh Pak. Kita butuh berapa tadi? 2000. Berarti tinggal berapa? Tinggal 1600 lagi untuk makan siang, makan malam, dan camilan. Ya, jadi B2SA itu nggak mahal Pak. Itu sudah contoh. Tapi sekarang saya tanya, ada anak-anak kita sekarang senang nggak makan lontong sayur? Nggak suka Pak. Makanya apa? Ramen, takoki, apalagi makanan-makanan sekarang yang nggak sehat karena gizinya tidak berimbang. Nah, makan siang seperti itu, saya katakan tidak mahal. Nasinya segitu, bayamnya tuh segitu loh Pak, bukan 2 lembar ya, Bu ya, bukan 2 lembar ya, semangkok itu. Itu kalorinya ya, kandungan gizinya, energinya sudah 751 kilokalori. Dengan nasi sepertiganya, sayurnya jumlahnya segitu, 1 potong ayam, 1 tempe, buah. Itu sudah B2SA Pak. Jadi jangan bayangkan harus daging atau apa, udang, enggak. Telur ceplok juga udah bagus. 1 porsi nasi sepertiganya di piring kita, sepertiganya sayur bayam bening, 1 telur diceplok sama 1 pisang, itu sudah B2SA. Murah, gampang nggak? Bisa nggak Bapak Ibu di kantin menyediakan makanan yang sehat seperti itu? Ya. Nah, makan malam seperti itu. Jadi ini Pak contohnya. Nanti kalau saya bicara teori-teorinya seperti apa sih? Itu seperti itu. Tadinya sih saya mau bagiin makanan yang begini, tapi ini foto. Gitu. Ya, jadi nggak mahal ya Bu. Di kantin juga menyediakan makanan, jangan cuma banyak lauk pauknya, tapi tidak ada sayurnya. Di catering-catering saya juga sosialisasikan. Coba kita, mohon maaf ya, boleh kita buka Pak? Kita lihat porsi sayurnya ya. Kita lihat porsi sayur. Ya. Sayurnya seiprit, buka ya, seiprit nggak? Silakan. Sepertiga nggak sih dari porsi yang kita mau? Enggak. Ini yang saya juga kadang sosialisasikan ke para pengelola cateringan. Sayurnya tuh ya banyak. Ini pengalaman saya Bapak Ibu. Minggu yang lalu saya ke Maluku.
ya ke Ambon. Sama seperti begini, terus saya berikan. Saya bilang, nanti Bapak Ibu benar-benar nggak sih mendengar dengan baik apa yang saya sampaikan? Begitu makan siang di restoran, saya mau cek, mau saya foto makannya. Sepertiga nggak sih nasinya? Apa semua piringnya diisi nasi gitu? Saya biarkan mereka duluan peserta, 15 menit saya datang. Apa yang saya cek pertama Pak? Sayur habis. Terus begitu saya tukang dong, ya. Begitu saya cek, Bu Direktur, piring saya nasinya sudah sepertiga. Wah, mantap kan. Terus ada yang bilang, ternyata benar Bu, sayurnya banyak, nasinya dikurangi, kenyangnya tetap sama. Karena yang kita butuhkan tuh bukan kenyang, tapi energi. Bukan kenyang yang kita butuhkan, tapi energi. Energinya terpenuhi, tapi pikiran kita yang mengatakan bahwa kita tidak kenyang. Sama seperti kita udah makan pisang 2, udah makan singkong 2 potong, saya belum makan. Ya Pak, karena pola berpikir kita adalah makan kenyang, bukan makan sehat. Yang kita butuhkan tuh energi, bukan kenyang. Kalau misalnya kenyang, orang luar negeri yang tidak makan nasi itu kok nggak mati-mati sih? Ya, oke. Lanjut terakhir slide saya Pak. Bapak ada kasih kode. Nah, ini contoh-contoh yang ada di sekitar kita. Nggak perlu yang mahal-mahal. Yang ada di sekitar kita tuh sudah ada. Ini kearifan lokal, ya. Bubur Manado. Siapa yang suka makan? Satu porsi Pak, itu proteinnya ada, karbohidratnya ada, ya. Kemudian vitamin mineralnya ada. Pecel itu sehat karena sayurnya banyak, tapi pecelnya pakai telur minimal ya supaya proteinnya ada, ya. Jangan cuma nggak pakai bakwan sama peyek. Yang kurang sehat nih Pak ya, saya tidak mendiskreditkan, tapi contoh siapa yang setiap pagi sarapan nasi uduk? Nah, Bapak ya, jujur, tolong dikasih door prize, Bapaknya jujur, saya menghargai kejujurannya, ya. Dikasih door prize. Nah, Bapak tahu nggak nasi uduk itu mendominasi karbo? Kita lihat nasi, telurnya didadar, diiris-iris seiprit. Sayurnya ada nggak? Timun 1 potong. Itu nggak sayur Pak, itu protein nabati. Nah, tapi nasi uduk itu bisa menjadi sehat kalau ditambah. Itu baju kaos ya, berprice Pak. Jujur Pak, tapi rumah ya. Tapi bukan berarti mempertahankan itu ya Pak. Tapi kalau nasi uduk ada 1 telur diceplok, jangan iris-iris cuma 2 iris gitu, itu nggak cukup proteinnya. 1 butir telur, nasi uduk, ada sayurnya, timun 5 potong atau 1 buah.